Halo pemirsa, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas sebuah pengaman kompresor. Nah, di sini sudah ada komponen pengaman kompresor yang bernama OPC ya istilahnya. Dan pengenalan OPC ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Yang mana pada video sebelumnya itu saya menjanjikan ada 5 poin yang akan saya bahas terhadap komponen ini. Yang pertama, apa itu OPC? Kedua, fungsinya seperti apa? Ketiga, cara kerjanya bagaimana? Yang keempat, cara pemasangannya seperti apa? Dan yang kelima, kejadian apa saja atau troubleshoot apa saja yang disebabkan oil pressure ini. Belum kita lanjutkan pembahasannya, dukung channel ini agar bisa berkembang dan terus memberikan informasi seputar teknik pendingin. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, karena video pertama itu sudah saya upload, yaitu mengenai apa itu OPC dan pengenalannya. Sekarang pada video kali ini saya akan membahas. Baik teman-teman, di sini sudah ada gambar yang mana di sebelah kiri ini adalah OPC dan di sebelah kanan ini adalah kontaktor. Bagi teman-teman yang belum tahu cara kerja kontaktor, bisa browsing dulu. Dan ini saya asumsikan teman-teman semua sudah tahu ya cara kerja kontaktor. Di sini akan saya jelaskan fungsi daripada OPC ini adalah untuk mengamankan kompresor ketika oli tidak mencapai pada tekanan yang sudah ditentukan, yakni 13 PSI lebih besar daripada low pressure, maka perangkat ini akan memutus arus untuk mengontrol kontaktor. Maka kontaktor akan berhenti, off, kemudian kompresor juga akan berhenti. Itu tadi sekilas fungsi dari perangkat ini. Kemudian akan saya bahas untuk penyambungan elektrikalnya seperti apa. Kita lihat pada gambar berikut ini. Untuk 230 itu tersambung ke netral. Dan untuk L-nya ini dihubungkan dengan pasa. Dan untuk kontak bantunya, yaitu NO di bagian atas, juga diisi pasa. Kemudian untuk terminal S ini berfungsi untuk memberikan indikator. Indikator tersebut bisa dihubungkan dengan pilot lamp atau jenis alarm lainnya, itu juga bisa. Untuk terminal S akan terhubung dengan L di saat terminal L dan terminal M terputus. Jadi ini sebagai NO daripada L. Kemudian terminal T2. T2 ini harus mendapat fasa di saat kompresor hidup. Pada gambar ini saya mengambil fasa daripada kontak bantu NO yang di bagian atasnya itu sudah saya berikan fasa, sehingga di saat kontaktor ini on, maka T2 akan mendapatkan fasa dari NO.
Dalam sistem ini untuk T2 wajib diberikan fasa karena ini adalah sebagai trigger untuk memanaskan heater pada perangkat OPC ini, sehingga mengakibatkan putusnya arus dari L ke M berdasarkan tekanan oli. Akan sangat fatal jika T2 ini tidak diberikan tegangan yang akan mengakibatkan rusaknya kompresor. Kemudian output dari perangkat ini itu adalah M, maka M ini kita hubungkan ke coil kontaktor. Pada gambar ini M saya hubungkan ke A2 coil kontaktor, yang mana A1 sudah kita isi dengan netral. Itu tadi penjelasannya daripada fungsi OPC ini, dan cara kerjanya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian wiringnya juga sudah saya jelaskan. Sekarang kita lanjut ke cara pemasangannya terhadap kompresor seperti apa. Nah, untuk pemasangan OPC tadi, di sini sudah ada kompresor Bitzer yang mempunyai pompa oli, di mana kita kenalkan dulu. Ini adalah bagian pompanya, yang pompa ini terhubung ke crankshaft kompresor. Nah, hasil daripada pompa ini kita bisa ukur di nipple ini, di port yang bagian atas. Dan untuk input adalah port ini ya. Nah, cara kerja pompa ini itu dimulai dari sini. Level oli sesuai level yang tertera pada itu sekitar segini ya, level olinya. Kemudian pompa oli ini menghisap oli dari sini. Di dalam sini ada filter olinya, jadi sebelum dihisap dengan pompa, oli akan melewati filter oli dulu. Melewati filter oli, kemudian dihisap oleh pompa. Sini ya, hisap oleh pompa. Pompa kemudian bekerja, maka menghasilkan output yang dialirkan ke mekanik, yaitu ke crankshaft untuk melumasi connecting rod dengan crankshaft. Nah, outputnya ini diberikan fasilitas untuk mengontrol tekanan oli, itu di sini dan di sini. Nah, alat oil pressure control itu akan memonitor tekanan oli yang dihasilkan oleh pompa. Bila mana pompa ini tidak menghasilkan output yang telah ditentukan, maka OPC akan menghentikan kompresor. Jadi untuk pemasangannya, yang bertuliskan oli ini, nipple-nya ini itu harus terkoneksi dengan nipple ini. Jadi ini dipasang ke bagian ini, karena alat ini memonitor output daripada pompa oli ini. Kemudian sebagai tekanan pembanding,
Port ini, low pressure-nya ini atau tekanan hisapnya pompa oli ini adalah tekanan low pressure pompa oli atau tekanan sumber oli, itu terkoneksi dengan ini. Di sini sudah jelas tertulis LP ya, low pressure. Untuk pemasangan pipanya ke kompresor atau jalur monitoringnya itu tadi. Jadi yang bertuliskan oli ke tekanan output kompresor tujuannya untuk memonitoring, sedangkan untuk yang low pressure itu dipasang ke low pressure juga di sini. Seperti ini. Dan poin terakhir yaitu apa saja penyebab yang mengakibatkan mesin selalu muncul alarm oil pressure switch atau OPC. Pertama, jika terjadi OPC, pastikan oli pada level cukup. Kedua, pastikan filter oli bersih. Jika oli dan filter oli terpenuhi tapi masih trouble OPC, kemungkinan besar kerusakan pada pompa olinya.